atau variabel Y sama dengan konstanta ditambah koefisiensi regresi variabel X. Maka angka tersebut dapat dimasukkan Y sama dengan 40,072 ditambah 1,497X. Jadi 40,072 ini merupakan konstanta dan 1,497X ini merupakan koefisiensi regresi. Jadi inilah Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang regresi linier sederhana dengan cara manual. Regresi adalah jenis uji statistika yang dipakai untuk melihat daya prediksi atau pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Perbedaan antara korelasi dengan regresi adalah jika korelasi merupakan sebuah hubungan dua buah variabel, dan dalam korelasi tidak ada istilah variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Sedangkan regresi merupakan sebuah pengaruh dua buah variabel atau lebih, dan dalam regresi ada istilah variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Dalam regresi ada dua jenis regresi, yaitu linear dan non-linear. Jika regresi linear adalah memprediksi peranan prediktor dalam persamaan linear. Sedangkan regresi non-linear memprediksi peranan prediktor dalam persamaan non-linear. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana. Model struktural regresi linear sederhana adalah variabel independen atau variabel bebas, atau disebut juga dengan variabel X, akan mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Jadi variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Dan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel Y. Pengaruh antara variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat bisa pengaruh positif dan bisa pengaruh negatif. Jika pengaruh positif, artinya ketika variabel independen atau variabel bebas mengalami kenaikan, maka variabel dependen atau variabel terikat juga akan mengalami kenaikan. Ketika terjadi pengaruh negatif, berarti jika variabel independen atau variabel bebas mengalami kenaikan, maka variabel dependen atau variabel terikat akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Ketika variabel independen atau variabel bebas mengalami penurunan, maka variabel dependen atau variabel terikat akan mengalami kenaikan. Disebut dengan regresi linear sederhana karena di sini variabel independen atau variabel bebasnya itu hanya ada satu. Jika variabel independen atau variabel bebas lebih dari satu, maka nanti disebut dengan regresi linear berganda. Kemudian persamaan yang dapat dibentuk dari model struktural ini adalah mana nanti Y sama dengan A ditambah X. Y itu merupakan variabel dependen. Kemudian A ini merupakan konstanta atau harga konstan. Harga konstan itu artinya harga seketika, ya, konstan. Kemudian B ini merupakan koefisiensi regresi. Jadi B ini merupakan nilai koefisiensi regresinya. Jadi pengaruhnya dari variabel X ke variabel Y. Namanya koefisiensi regresi. Kemudian X ini merupakan variabel independen. Ini X-nya variabel independen, ya. X ini X variabel independen. Dan nanti untuk menghitung koefisiensi regresi rumusnya adalah N dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y
dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sedangkan untuk menghitung konstan atau konstanta nanti adalah sigma Y dikurang efisiensi regresi dikali dengan sigma X bagi dengan N. Di N di sini merupakan banyaknya data ya. Ini N merupakan banyaknya data. Sebagai contoh untuk menghitung regresi linear sederhana, di sini ada sebuah penelitian. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Setelah mengumpulkan data, diperoleh informasi sebagai berikut. Jadi ini merupakan data yang telah berhasil dikumpulkan. Ini nomor ya, atau banyaknya responden di sini ada 8. Kemudian ini kompetensi sumber daya manusia atau disebut dengan variabel X ya. Ini akuntabilitas keuangan daerah atau disebut dengan variabel Y. Ini variabel X ini yang mempengaruhi variabel Y. Ini nilainya. Kemudian variabel Y ini nilainya. Selanjutnya untuk memperoleh nilai konstanta dan nilai koefisiensi regresi, kita akan menghitung dalam tabel bantu persamaan regresi, di mana di sini ada nomor atau responden tadi ya, ada 8. Kemudian ini variabel kompetensi SDM tadi atau X-nya. Dan ini variabel akuntabilitas keuangan daerah atau variabel Y. Ini X kuadrat. Ini nanti akan diperoleh berarti dari variabel X ini dikuadratkan. Kemudian ini Y kuadrat akan diperoleh dari variabel Y dikuadratkan. Dan ini X dikali Y. Fungsinya ini nanti adalah untuk menghitung konstanta dan koefisiensi regresi. Jadi yang pertama untuk X kuadrat berarti akan diperoleh dari 20 kuadrat. Maka akan diperoleh nilai 400. Kemudian yang kedua, 16 kuadrat akan diperoleh nilai 256. Kemudian 34 kuadrat akan diperoleh nilai 1156. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Dan jika dijumlahkan, nanti jumlahnya adalah 4902. Kemudian untuk Y kuadrat, ini akan diperoleh dari variabel Y ini dikuadratkan. Berarti ini 64 kuadrat nanti akan diperoleh nilai 4096. Kemudian 61 kuadrat akan diperoleh nilai 3721. Kemudian 84 kuadrat akan diperoleh nilai 7056. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya ini adalah 47.094. Kemudian untuk X dikali Y, ini akan diperoleh dari ini. Variabel X dikali variabel Y. Jadi 20 dikali 64. Maka nanti di sini akan diperoleh hasil 1280. Kemudian 16 dikali 61 akan diperoleh nilai 976. Dan 34 dikali 84 akan diperoleh nilai 2856. Dan seterusnya sampai bawah. Dan jika nanti dijumlahkan ini, jumlahnya adalah 15.032. Setelah kita peroleh nilai dari masing-masing jumlah ini ya, ini sigma ini jumlah, kompetensi sumber daya manusia atau variabel X-nya nanti berjumlah 192. Kemudian akuntabilitas keuangan daerah atau variabel Y 608, X kuadrat itu 4902, kemudian Y kuadrat 47.094, dan X dikali Y 15.032 jumlahnya. Kemudian bisa kita hitung pertama untuk koefisiensi regresi. Di mana rumusnya di sini adalah koefisiensi regresi sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Maka dapat kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. N adalah 8, banyaknya data tadi. Kemudian 15.032 ini merupakan sigma XY.
Kemudian dikurang 192 ini merupakan sigma X ya, ini sigma X. Kemudian 608 ini merupakan sigma Y, ini sigma Y. Dibagi 8, 8 ini banyaknya data atau N. Kemudian sigma X kuadrat, ini sigma X kuadrat ya, 4902. Dikurang sigma X dikuadratkan ini, 192 kuadrat. Ini sigma X dikuadratkan. Maka akan diperoleh hasil 120.256 dikurang 116.736 dibagi 39.216 dikurang 36.864. Untuk yang ini 120.256 diperoleh dari 8 dikali 15.032. Kemudian 116.736 diperoleh dari 192 dikali 608. Kemudian 39.216 diperoleh dari 8 dikali 4.902. Dan 36.864 diperoleh dari 192 kuadrat. Maka akan diperoleh hasil 3.520 dibagi 2.352. Hasil pengurangan yang ini ya. Dan diperolehlah nilai koefisiensi regresi sebesar 1,497. Kita bulatkan 3 desimal ya. 1,497. Jadi inilah koefisiensi regresi. Setelah kita peroleh nilai koefisiensi regresi, baru bisa kita lanjutkan menghitung konstanta. Di mana rumusnya adalah sigma Y dikurang koefisiensi regresi dikali sigma dibagi N. Maka dapat kita masukkan angkanya ke dalam rumus 608. Ini sigma Y ya, ini 608. Kemudian 1,497 ini koefisiensi regresi ini yang sudah kita hitung tadi. Dan 192 ini merupakan sigma yang dibagi 8 ini merupakan N atau banyaknya data. Sehingga diperoleh hasil di sini 40,072. Jadi inilah nilai dari konstantanya. Perhitungannya ini dikalikan terlebih dahulu. 1,497 dikali 192 baru 608 dikurang dengan hasilnya ini tadi. Berdasarkan hasil perhitungan dari koefisiensi regresi dan konstanta di atas, maka dapat kita masukkan dalam sebuah persamaan regresi yang mana persamaan awalnya adalah Y sama dengan A ditambah BX atau variabel Y sama dengan konstanta ditambah koefisiensi regresi variabel X. Maka angka tersebut dapat dimasukkan Y sama dengan 40,072 ditambah 1,497X. Jadi 40,072 ini merupakan konstanta. Dan 1,497X ini merupakan koefisiensi regresi. Jadi inilah bentuk persamaan regresi terhadap perhitungan yang sudah kita lakukan ini. Kemudian, dari persamaan regresi yang sudah kita susun tadi, dapat diartikan atau dijelaskan. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 40,072 bermakna bahwa jika kompetensi sumber daya manusia bernilai 0, maka akuntabilitas keuangan daerah sebesar 40,072 satuan. Ini ya, arti dari konstanta yang 40,072. Kemudian yang kedua, nilai koefisiensi regresi sebesar 1,497 bermakna bahwa jika kompetensi sumber daya manusia mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas keuangan daerah akan meningkat sebesar 1,497 satuan.
Jika kompetensi sumber daya manusia mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas keuangan daerah akan menurun sebesar 1,497 satuan. Jadi ini makna dari efisiensi regresi yang 1,497. Artinya jika variabel X ini naik, ya, variabel X-nya atau sumber daya manusia naik 1 satuan, ini akan naik, Y-nya akan ikut naik. Dan jika variabel X-nya turun 1 satuan, Y-nya juga akan turun. Ini naik atau turunnya sebesar koefisiensi ini tadi, 1,497.